Sobat Pora, kembali lagi di podcast Ngopi Pora, ngobrol pintar seputar pemuda dan olahraga. Wow, kembali lagi bersama saya Juju Onyol si Konyols ya. Jadi kali ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan pertukaran manusia, bukan pertukaran pelajar ya. Kalau manusia itu human trafficking, itu tidak boleh itu ya teman-teman. Nah, di sebelah saya sudah ada tamu yang cantik yang akan sharing ke teman-teman semua Sobat Pora. Selamat datang Ida Ajeng Mawarni Putri. Terima kasih. Jeng. Halo Kak. Lebih dekat lagi Jeng. Ya. Tapi Halo. jangan kedeketan karena cantiknya agak nyilauin ini. Aduh. Oke, Ajeng Mawarni Putri. Benar namanya nih? Bener. Biasa dipanggil apa nih? Dipanggil Ajeng. Deket lagi Jeng, enggak kedengeran Jeng. Dipanggil Ajeng. Deket kopi apa juga boleh Jeng. Nah, Oh, oke. Ajeng dipanggilnya ya. Kenapa enggak Putri? Karena udah banyak namanya Putri. Ajeng Ma- juga banyak Mawarni, sih. Mawarni? Mawarni jarang sih. Ah, ya sudah, Mawarni sekarang ini. Mawarni. boleh. Udah, Ajeng. Ajeng ini kalau boleh tahu apa Jeng yang mau diceritain ke teman-teman semua nih? Oke. Kenalan dulu kali ya. Boleh, Jeng. Boleh kenalan dulu. Halo, nama aku Ajeng Mawarni Putri, biasa dipanggil Ajeng. Lulus dari Politeknik Negeri Sriwijaya, Politeknik Negeri Sriwijaya jurusan Teknik Kimia, Teknik Kimia. Oke. tahun 2022. Dan Oh, baru. Iya, baru. Berarti kalian OC nih. AC dong. Maksudnya? AC tau gak? Apa tuh? Angkatan Corona. Oh, enggak dong. Kita setengah corona. Oh, setengah Corona. Oke. Terus abis itu Ajeng ikut yang namanya apa tuh Jeng? Iya, kemarin ikut pertukaran pemuda, kebetulan bukan pelajar. Oh iya, sorry, pertukaran pemuda. Oke, Iya. pertukaran pemuda Antar negara antar negara kemana tuh? ke Australia. Luar biasa ya Allah, aku udah pernah ada jalur-jalur udah pakai tes saya. Jadi Ajeng tamat itu pas kuliah atau sudah tamat kuliah? Sudah lulus kuliah. Lulus kuliah ikut pertukaran pemuda. Pemuda. Oke. Nah, aku boleh tahu nih, itu kamu ikut tergabung sesama apa nih biar bisa ikut program pertukaran pemuda nih? Itu ikut seleksi tahunan yang namanya juga seleksi pertukaran pemuda antar negara. Biasanya itu informasinya ada di akun PCMI. Nah, PCMI. PCMI ini apa nih kalau boleh tahu? PCMI Singkatan apa? PCMI itu singkatan dari Purna Caraka Muda Indonesia. Jadi itu adalah organisasi yang isinya itu adalah para alumni pertukaran pemuda antar negara. Oh, jadi oke. Ini ada batasan usia nggak sih kalau untuk pertukaran pemuda ini? Kalau yang Australia sendiri itu dari umur 21 sampai 25 tahun. 21 sampai 25 tahun. Pucuk lagi ada enggak? pengen pemelok nih kalau misalnya. Ada tapi beda negara. Oh, beda negara lain. Oh, maksudnya tuh kalau Australia dia 1 sampai 25. Kalau negara-negara lain Ada beda yang lagi. di atas, iya. Emang basicnya emang suka untuk scholarship hunter kayak gini atau sebenarnya aku di kampus biasa-biasa baik Kak? Boleh ceritain nih. Sekolahnya dulu di SMA berapa nih? Dulu SMA Negeri Sumatera Selatan, Sumsel. Wajar. Itu kan mencak Harry Potter itu Bu ya. Mirip kan banyak orang ngomong bener kan. Cak Hogwarts ya. Ada Oke, sih. oh dari SMA Sumatera Selatan, terus lanjut ke Polsri. Iya, benar. Nah, di Polsri jurusan Teknik Kimia. Teknik Kimia. Nah, itu gimana tuh prosesnya nih? Tiba-tiba kamu tertarik nih untuk yang CC ini? Sebenarnya informasi PPLN tuh udah diikut dari 2019, cuman kemarin belum berani karena kan ngerasa belum Pantas lah ya, ya, belum siap lah gitu. Oke. Terus juga masih sibuk di kampus, ada organisasi juga, dan pada akhirnya kesempatannya itu baru ada setelah lulus kuliah. Oh. Tapi dari SMA kita udah dapat banyak informasi tentang luar negeri, pertukaran dan beasiswa seperti itu sih. Oh, dari SMA ini emang udah dipupuk nih ya, buat nanti kalau udah kuliah jangan cuma di Indonesia, rebut lagi atau kejar lebih jauh lagi gitu ya ke Ya, luar negeri. benar. Nah, flashback lagi nih, kamu ini ternyata suka nanas ya? Oh, Bener karena kan? asal dari Oh Bandung bener, ya, gitu. bukan, gak suka nanas berarti ya? Oh enggak, jadi buat Sobat Pora yang belum tahu ini
Ajeng Mawarni Putri ini dari Prabu Muli ya. Iya, benar. Prabu Muli, dan di sini sama ada keluarga ya. Ya, ada keluarga Ada juga di keluarga, sini. oke. Jadi emang mental ini udah bagus Ajeng ini ya. Maksudnya dari SMA Seman Sumsel tuh apa asrama ya? Asrama, Nah, benar. udah mulai dilajar untuk ibaratnya tuh jauh mandiri ya. Terus kuliah juga jauh dari orang tua lagi gitu ya. Luar biasa. Nih kamu kalau boleh tahu di Seman Sumsel itu gimana tuh? Juara kah atau gimana aja? Boleh cerita aja. Oh, enggak, aku kebetulan siswa-siswa biasa aja, tapi memang kemarin itu sempat ikut kelas olimpiade. Dari mana biasanya kalau kelas olimpiade aja? Tapi banyak yang lebih jauh, lebih Enggak, berprestasi. di kelas olimpiade itu kamu gimana? Juara? Enggak sih, enggak juga juara sih, cuman ya ikut. Dapat emas? Enggak juga sih dapat emas. Enggak, apa? Dapat apa? Waktu olimpiade? Enggak beneran cuman sampai level kota aja, tapi memang selain itu ikut juga penelitian gitu. Oh, Anda ternyata emang suka di bidang akademis ini ya ternyata ya. Iya. Terus pas di kampus ikut organisasi apa? Di kampus ini kebetulan ngediriin organisasi Ngediriin bukan jadi anggota. Apa Jeng kalau boleh tahu? Sriwijaya Menginspirasi. Sriwijaya Menginspirasi. Nah, itu apa tuh? Boleh tahu nggak? Iya, jadi Sriwijaya Menginspirasi itu organisasi kerelawanan yang kita itu fokusnya ngajar di Pulau Kemarau. Iya, Ngajar di Pulau Kemarau? Iya, di SDN filial 65. Wah, Di situ setiap hari Sabtu. Kok bisa kepikiran aku mau bikin Sriwijaya Menginspirasi ini? Kok bisa tuh? Kebetulan kita tuh lagi ada waktu itu mencari project pendidikan, tapi pengennya tuh yang berkelanjutan. Nah, setelah survei lokasi, ternyata di Pulau Kemarau tuh ada sekolah. Oke. Dan itu tuh minim fasilitas dari sisi pengajar, terus dari sisi infrastruktur mereka tuh Oke. kurang di situ. Dan juga ternyata setelah dicari tahu lebih lanjut, anak-anak di situ tuh yang kelas 4 dan kelas 5-nya itu belum bisa baca, tapi Oh. mereka sudah di kelas 4 dan 5 seperti itu. Sekolah apa tadi namanya? Sekolah negeri 65, tapi yang filial, yang cabang. Oh, di kelas 4 tapi masih banyak yang belum Belum bisa lancar, baca. ya, belum bisa baca, Dari gitu. situ administrasi. Apakah proyek relawan ini ada kaitannya untuk program pertukaran pemuda ini? Iya, kalau di seleksi daerah itu kita Harus sebelum kegiatan? karantina ada kegiatan Oh. gitu. Oke, ini udah agak dapat gambaran. Kita langsung masuk ke PCMI-nya ini. Berarti PCMI ini apa namanya? Organisasi ya? Iya, organisasinya. Organisasi yang ngasih kesempatan buat pemuda-pemuda untuk dapat Bukan sih, bukan ini kan kegiatan pemerintah. Ah. Nah, tapi PCMI itu yang melaksanakan seleksinya, Selanggarannya. gitu, Oke. penyelenggaranya. Nah, Jeng, kalau boleh tahu, kamu ikut berarti tahun 2000 berapa? Aku 2023. 2003 masuk. Itu berapa peserta yang ikut waktu itu? Masih ingat nggak? Kalau itu pertama kali Zoom itu lebih dari 300 kalau nggak salah, yang pertama kali banget yang tes tes tertulis gitu. Dan Tapi itu dia berapa sesumsel ya? Sesumsel. Oh, benar. ada yang dari luar boleh ikut? Enggak, kalau yang PPAN itu per KTP, dan KTP-nya harus KTP Sumsel gitu. Oh, nah ini buat sobat Pora jangan sampai dapat informasi nih kalau apa sepupunya di Jawa ikut yang di Sumsel tetap tidak bisa. Jadi ini berdasarkan KTP ya, Iya, benar-benar KTP. dicek ya. Benar dicek. Oke. Terus gimana tuh? Boleh ceritain deh prosesnya dari mulai tadi apa namanya? Tes tertulis. Habis tertulis apa lagi tuh? Pertama itu ada tes dokumen, terus Oh, tertulis, registrasi dokumen. registrasi, terus tertulis, terus itu ada wawancara awal. Itu terus itu nanti dari situ akan dipilih beberapa, biasanya 10 sampai 15 itu untuk karantina. 10 sampai 15 dari Orang. 300 tadi. Iya, Waduh. untuk karantina. Kamu masuk salah satunya. Iya, tahun kemarin. Oke. Gitu. Terus Habis itu? habis itu kita di karantina itu lanjut wawancara lanjutan, deep interview, terus juga ada tes psikologi, dan ada juga penampilan seni dari situ. Dan juga ada proyek sebentar. sosial. Tiba-tiba penampilan seni. Enggak, emang dari sorry, di wawancara awal udah penampilan seni, tapi masih yang versi ya yang kita bisa aja dulu. Tapi kalau yang karantina udah dipersiapkan gitu penampilannya. Oh, komplek banget dulu ya. Habis itu langsung jadi abdi negara, bukan? Beda lagi. Ketawa kayak gitu. Oh, jadi prosesnya panjang. Sampai akhirnya didapetin berapa pemuda yang diberangkatkan? Setiap provinsi satu untuk satu negara.
Satu. Satu. Berarti dari Indonesia ada 34? Enggak, kalau Australia tahun kemarin itu Hah? cuma 21 provinsi yang kirim. Oke. Wah, luar biasa. Dan kamu berangkat ke Australia. Iya, benar. Kamu sedih gak kemarin Indonesia dikalahin Australia? Sedih gak? Sedih sih, tapi kita ya adalah obrolan di grup itu. Gak support Indonesia nih. Langsung kan sedih kan? Oh sedih, oke. Iya. Ya ini cuma bercanda ya teman-teman Sobat Pora, jangan seriusian ini ya. Oke, nah selama itu berapa lama tuh di Australia? Di Australia 1 bulan. Pernah kebayang gak? Aku bakal ke Australia nih, mewakilin Sumsel. Enggak sih, enggak nyangka sih memang. Kok beneran. biasanya atau kayak tiap hari story kok baru nginjek kaki di Australia langsung story, tidak kayak gitu ya? Enggak juga. Tapi seneng sih, bangga gitu. Bangga lah pasti. Aku aja pengen loh gitu ya. Baca Mi tolong. Oke, jadi 1 bulan di sana ya? Ya, 1 bulan 1 di bulan, situ. benar. Terus boleh tau nggak? Mungkin cuplikan aja kegiatan kamu selama di Australia itu ngapain aja tuh? Oke, di Australia itu kita ada beberapa kegiatan. Kita kan tinggalnya sama masyarakat lokal, masyarakat setempat. Jadi Jadi ada ibaratnya orang nih- tua asuhnya gitu. Ibaratnya ini jadi kayak KKN tapi di luar negeri ya. Enggak, bercanda. Oke, serius. Jadi tinggalnya sama orang tua asuh Iya. yang asli orang Australia. Asli orang Australia. Itu Australia kota apa? Nyebutnya mana sih? Bener, Australia mana tuh? Kita di Canberra, di ibu kotanya. Ibu kota. Nah, terus gimana ceritain tuh? Ngapain Habis aja itu tuh? kegiatannya magang selama 1 bulan itu. Magang. Magang. Magang di? Kalau aku dapetnya penempatannya di sekolah, ngajar bahasa Indonesia. Wih, tapi audiens muridnya itu orang Muridnya orang Australia. Jadi kamu ngajarin pakai bahasa Indonesia? Oke, aku ngajarin Iya. pakai bahasa Inggris tapi ngajarin bahasa Indonesia. Tidak pakai bahasa Indonesia Palembang? Enggak. Luar biasa ya. Oke, pantesan tuh. Terus apa lagi tuh? Selain selama 1 bulan ngajar doang atau ada kegiatan lain? Enggak, kita juga ada karena tadi ada penampilan seni, ada juga output pertukaran budaya. Jadi kita juga ada penampilan seni di sekolah, di beberapa instansi ketika ada kunjungan instansi seperti itu. Kamu berarti bawa baju songket gitu? Bawa baju adat Serius? Palembang, bawa. Nggak menyesal lah ya 1 bulan itu malah apa namanya pengen lagi Oh, pengen lagi. kalau saya ikut masih bisa ikut Nggak bisa. oh kayak gitu ya Udah, kalau udah selesai. ikut walaupun ke beda negara Walaupun beda negara, nggak bisa. oke terus apalagi nih yang kamu dapat selama pelajaran deh yang kamu dapat selama mengikuti program pertukaran pemuda ini Selain dari pertukaran budaya, Ah. kita juga belajar sih tentang gaya hidup orang sana gitu kan. Oke. Tentang bagaimana mereka itu sangat-sangat menghargai waktu tepat gitu. Kalau jam Oh. 8.30 beneran 8.30 seperti itu. Hmm. Terus juga cara komunikasi Cara dan juga komunikasi. cara kerja profesionalitasnya gimana kerja situ. Kalau aku juga kemarin waktu ngajar itu kita full nggak ada yang pegang HP, guru-guru Oh, beneran? itu beneran ngajar. Iya. Nggak, ini untuk Nggak. nyari contekan ini nih pertanyaan. Oh jadi emang etos kerjanya tuh bagus banget ya. Sampai hari ini akhirnya kamu terapin juga atau Iya, agak-agak memudar nih? Sampai sekarang dicoba diterapin, apalagi bagian disiplin waktunya sih gitu. Oke, wah luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong buat teman kita ini. Inspiratif sekali ini ya. Nih, Sobat Pora, kalau kalian masih penasaran gimana, ini bisa kepoin Instagramnya apa boleh tahu nih? Instagramnya azengmau_ atau ketik aja Ajeng Mawarni Putri. Ajeng Mawani Putri. Siapa tahu kalian nanti ada pertanyaan ke Ajeng, aku pengen juga nih pertukaran pelajar tapi sekalian pegawai. Itu TKW ya teman-teman, bedain teman-teman. Jadi langsung cek aja Instagram, nanti ada ditampilin juga nih. Oke Jeng, pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana nih kamu beradaptasi dengan situasi baru pertama kali kan, apalagi tinggal di rumah orang, bukan uang Indonesia, apalagi uang Sumsel, ini uang luar negeri. Ada sedikit wah agak apa ya, kaku-kaku gitu kan ya? Atau biasa-biasa ya? Iya kan pasti ragu-ragu, takut-takut gitu kan. Apalagi kan bukan bahasa ibunya, bukan bahasa Indonesia seperti itu. Pertama itu yang ditakutin itu takutnya
kita tuh nggak bisa komunikasi dua arah gitu, Ah. atau iya gimana aku ngebalesnya atau Ah. gimana dia nangkepnya juga nggak dapet. Tapi ternyata itu bisa sih kita pelan-pelan pelajarin gitu. Dan juga kan ini pertama kali kebetulan rumah yang aku dapat orang tua asuh aku tuh punya anjing di rumah. Oke. Iya. Oke. Jadi pertama kali datang itu kemarin dia sempet excited gitu, terus dia Jadi gitu jilat-jilat. jilat, dia jilat celana. Astagfirullah, astagfirullah, kata kamu. Bingung nih orang Australia gue. Iya, ibunya sempat panik lihat aku juga Ah. panik. Terus aku pakai akhirnya kita di situ juga pertukaran budaya, jadi mereka belajar Oh, gimana cara baru tahu. penyucian pakai tanah gitu Oh. dari air liur anjing dan kenapa nggak boleh, itu juga belajar kan, sama-sama belajar seperti itu. Mualaf ya abis itu. Bagus tuh jangan. Oke, luar biasa. Jadi emang dapat banyak banget ilmunya ya. Iya. Benar-benar. Jeng, ini kita nanya lagi nih, mungkin takutnya kelewatan. Jadi kita ulangi lagi persiapan nih, persiapan kamu untuk ngikutin pertukaran pemuda ini gimana, Jeng? Dari awal itu selain yang tadi ya, itu kan tahapan. Nah, persiapan kamu sendiri tuh. Persiapan aku sendiri itu Yang jelas informasi dulu yang pertama ya ya. benar, cari informasi dulu. Oke. Terus lebih diupdate lagi tentang apa sih, struktur pemerintahan, terus apa yang terjadi baru-baru ini, itu juga sering oke, diupdate. oke. Itu karena beberapa ada yang masuk di soal tertulisnya seperti itu. Oh, jadi wawasannya Wawasannya, dinilai ya, dipelajarin lagi, dikembangin lagi. Oke, terus habis itu Jung? Terus abis itu perdalam juga bahasa Inggrisnya, latihan ngomong gitu, Latihan takutnya bahasa- kan. Iya. Ada nggak takut teman gagal. kamu yang nggak jago gitu? Ada Ada. juga yang nggak jago. Yang penting pede aja sih dulu. Oh, oke, Pede oke. aja. Terus apa lagi tuh selain itu? Ab- Nah, aku pengen nanya, dikenain biaya nggak sih ini nih? Kalau full, kalau kegiatannya kita tiket pesawat dibiayain, di situ juga dikasih uang saku juga, jadi Ah. gratis kegiatan. Pendaftarannya? Pendaftarannya gratis juga selama seleksi daerah. Teman-teman Sobat Pora ini jangan sampai nih kalian tidak ada minat gitu ya pengen pertukaran pemuda ini. Udah dijelasin oleh Ajeng tadi, gratis semuanya ya. Tinggal daftar bay, kemauan sebenarnya ya. Habis itu ya udah tinggal jalanin. Nah, kalau sekarang di PCMI kamu sebagai apa nih sekarang kalau betul Jeng? Aku masih, karena baru jadi Ah, masih anggota aja. Masih anggota, tapi udah mulai kayak masuk ke strukturnya kali ya, udah mulai ya udah mulai kegiatan. bimbing-bimbing adik-adik yang Nah, bakal jadi ini ya. Wah, luar biasa ini. Nah, Jeng, bagaimana pertukaran pemuda dapat memperkaya pemahaman antar budaya dan toleransi di masyarakat global? Nah, ini gimana nih tanggapan Ajeng sendiri? Dari sisi pertukaran pemuda ini, apakah sebenarnya bagus atau tidak menurut Ajeng sendiri? Sebenarnya bagus ya kan, karena kita ngobrol, berinteraksi sama orang-orang yang di luar dari circle kita seperti itu. Jadi kita juga saling bertukar percakapan, gaya hidup, pemikiran, dan juga kan ini juga bagian dari soft diplomasi ya. Iya, Jadi kita bener, secara soft langsung diplomation, oke. mempromosikan Indonesia tuh bagaimana sih, gaya hidupnya seperti apa, seperti itu. Dan juga bisa secara langsung bilateral kedua negara ini semakin kuat gitu kan. Oh, jadi kalian ya bukan sekedar pertukaran doang ya, tapi ini ada misi negara agar lebih erat lagi sama negara yang dikunjungin gitu ya. Di sana berarti bertemu sama teman-teman seusia juga atau beda? Iya sama, Dari rentang usia. berbagai negara atau Dari enggak? Australianya. Australia. Cinlok lah kalau sama itu. Bisa serius. Enggak. Kenapa ya cinlok? Kepalanya cinlok sih harusnya sih ya. Itu sih alasan aku udah lolos tuh. Oke. Oh, berarti banyak juga ya, maksudnya itu dari pemuda-pemuda sana yang akhirnya kalau kita ada ke negara itu dari sana ada juga nggak sih kita? Iya, ya mereka juga ke sini, ke Indonesia juga. Serius nih? Iya serius. Oh. Sebulan juga di Indonesia. Oh, gokil seru nih ya. Seru nih. Harusnya sih ikut sih kalau Sih. Paling muda kemarin berarti usianya kamu berapa kemarin ikut? Aku ikut dua-dua waktu itu. Dua-dua. Oh, masih dari 21 masih sangat muda itu ya untuk peserta pertukaran pemudanya ya. Ya, kategorinya. Waduh. Ini masih aktif nggak grupnya kalau boleh tahu? Kita masih aktif kan, kita baru selesai bulan Januari kemarin. Jadi Oh. masih aktif banget. Sebenarnya pengen balik atau udah pengen balik? Jujur hati yang dalam.
pengen balik lah kita. Pengen balik. Heeh. Pengen balik. Iya, balik serius. Ini kalau saya tanya teman-teman di sini kayaknya nggak bakal balik ke Indonesia. Tapi benar ya harus pulang lah, walaupun dapat ilmunya banyak, tetap diterapin kayak tadi kata kamu kan, etos kerjanya itu sangat membantu, sangat membuat diri kamu jadi lebih baik lagi sekarang ini ya. Terus kalau misalnya kamu telat sekarang kamu marah-marah nggak sama diri sendiri? Aku gagal enggak ya? Enggak ya? Oke, Jeng, ini kan kamu kan habis dari Polsri, lalu ikut PCMI dan akhirnya ke Australia. Nah ini teman-teman yang nggak sengaja, majulah di Australia, nah itu banyak bertanya-tanya enggak tuh, habis kamu berangkat tuh? Iya, rame lumayan di Instagram mereka. Karena kan seleksinya juga ya kita nggak, selama karantina kan nggak pegang HP. Oke. Jadi tidak ada dokumentasi selama itu pelaksanaan Tiba-tiba lah itu di sih. Australia banget ya. Wih, ini kawan aku nih ngaku-ngaku nih. Ada kawan SMA-mu tiba-tiba kayak yang tadi udah akrab, akhirnya akrab gara-gara itu. Enggak sih, kita kan akrab emang dari awal. Oke. Iya. Baik-baik aja nih rumahnya. Oke, Jeng. Mungkin tantangan terbesar kamu nih yang akhirnya mungkin bisa di-sharing ke teman-teman dari Sobat Pora ya. Untuk akhirnya memutuskan ikut itu apa sih tantangan terbesarnya tuh? Atau emang sebenarnya aku pengen iseng gabut gara-gara Covid aja itu. Boleh di-sharing ke teman-teman. Tantangan terbesar ikut Ya, selama itu atau sebelumnya? Sebelum dan selama ikut itu. Oke. Tantangan sebelumnya itu adalah Ajeng pribadi belum pernah yang tampil nari dan nyanyi. Oh. Jadi itu belum. Jadi kesenian ini beneran perform ya? Iya, pertama kali banget ini. Oke. Dan itu kayaknya loh menjadi tantangan juga untuk yang lain kan gitu. Sedangkan ke AYEP itu banyak, kita ada 3 penampilan, yang tahun aku itu ada 3 penampilan, ada nari, nyanyi, sama kayak kombinasi keduanya juga gitu. Oke. Nah, itu sih. Tapi kalau yang selama program itu tantangannya itu adalah mungkin dari adaptasi dari kan kalau orang Australia itu kalau misalnya kita melakukan kesalahan, mereka akan langsung ngomong di lokasi kayak kamu salah gitu. Nah, sedangkan kalau yang kita biasa hadapi adalah kita mungkin kayak akan dikasih waktu diam dulu beberapa menit untuk menyadari kesalahan itu. Nah, sedangkan mereka tuh enggak, mereka kan langsung ngomong. Dan di situ kan kadang-kadang kita akan ke-trigger gitu kayak, oh aku salah gitu. Nah, dan itu tuh biasa untuk mereka. Dan juga ketika kalau ya telat kamu dapat hukuman gitu, tidak ada toleransi akan itu. Gitu. Wah, itu jadi itu sih yang ngebedain kita sama mereka tuh ya. Kalau kita nih udah enakan ngomongnya. Telat dikit tuh udah apa-apa. Wah, kamu nih udah bayar. Padahal saya bayar radio gitu ya, tapi kita udah enakan tadi. Wah, itu salah satu pelajaran berharga ya. Yang kayak kamu maksudnya tuh yang tidak terbiasa di situ harus terbiasain kayak gitu. Oke. Sempet berantem nggak di sana? Atau aman-aman banget? Sama siapa? Nggak tahu aku sama mamang-mamang di toko di Australia. Pernah ada selisih paham gitu? Enggak, karena aku awal-awal tuh aku merhatiin dulu, aku liatin dulu gimana cara orang-orang sana tinggal, terus komunikasi, interaksi, baru diikutin gitu. Jadi enggak langsung yang ngomong, enggak, jadi kayak diperhatiin dulu gitu, baru bersikap gitu. Boleh lah, Jeng sekarang punya dolar uang Australia, Jeng sekarang. Wah, ini terakhir nih, menurut kamu apa sih tindakan konkret yang dapat diambil oleh pemerintah atau lembaga untuk meningkatkan partisipasi dalam pertukaran pemuda ini? Sebenarnya kalau sisi promosi itu mungkin di Instagram sudah lumayan booming. Tapi sebenarnya dari teman-teman aku sendiri yang pramuli itu kebanyakan kurang tahu soal ini. Nah, berarti ada sisi promosi lain yang bisa dilakukan selain melalui Instagram, mungkin roadshow-nya mungkin bisa ke daerah-daerah seperti itu supaya anak-anak universitas yang di daerah tuh juga tahu akan berita ini, jadi semakin masif gitu berita yang disampaikan. Benar-benar informasinya nih ya. Dan mungkin ini menjadi terakhir ya, Jang boleh kasih pesan dan kesan ataupun hal-hal yang pengen kamu sampaikan ke Sobat Pora yang mungkin pengen kayak Ajeng juga ikut pertukaran pemuda di negara-negara lain. Silakan, Jeng. Iya.
ini kan untuk kebanyakan orang tuh adalah sesuatu yang besar, jadi kebanyakan akan takut mencoba. Tapi ya nggak apa-apa, coba aja dulu. Lebih baik menyesal karena gagal daripada nyesal karena nggak coba sama sekali. Tuh, lebih baik menyesal karena gagal daripada nggak mencoba sama sekali. Wah, luar biasa. Boleh tepuk tangan dong untuk podcast kita kali ini. Ada pemuda asal Prabu Muli, Sumsel, yang akhirnya ke Australia karena ikut program pertukaran pemuda. Luar biasa. Nah, Jeng, di Ngopi Pora ini ada hal yang luar biasa, beda sama podcast lain, yaitu kita ada merchandise. Jadi kamu akan berangkat lagi ke Australia. Gak dapat sertifikat resmi nih. Nah, diterima terima kasih. Wah, nih lihat kamera nih, Wah. Oke. Ini ya. Jadi buat teman-teman, terima kasih buat Ajeng ya yang udah datang ke Ngopi Pora. Dan itulah tadi menjadi akhir dari perbincangan kita pada sore hari ini pada podcast kita yang kesekian. Dan tentunya kita tunggu nanti buat teman-teman semua Sobat Pora bakal ada guest star ataupun tamu-tamu yang datang ke podcast kita. Siapa lagi? Tulis komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe juga channel YouTube Dispora Sumsel. Oke, akhir kata saya Juju Anyal. Saya Ajeng Mawarni Putri. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Dan sampai jumpa di episode Ngopi Pora selanjutnya. Ngopi Pora, ngobrol pintar seputar pemuda dan olahraga.